bermula ketika rumah saya menjadi sasaran perampokan, Mbak. Kayak ada yang buka jendela. Kamu siapa? Mira, dia siapa? Nggak tahu, Ibu. Dia Ibu! Mas, ibu diculik. Ibu diculik? Kok bisa? Ibu? Ibu mau kemana, Bu? Tunggu dulu, Bu. Bu, sayang, ini baju Ibu, sayang. Ibu benar meninggal. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, kadang di balik senyum yang paling manis justru terdapat niat yang paling kelam. Dan orang-orang yang paling kita percaya adalah yang paling mampu menorehkan luka yang paling dalam. Seperti yang dialami oleh narasumber kita. Seperti apa kisahnya? Langsung kita undang Mbak Mira. Mbak Mira, silakan. Apa kabar, Mbak? Silakan duduk, Mbak. Mbak Mira, terima kasih sudah mau hadir di studio kami, Mbak. Dan kami mendapat informasi bahwa Mbak punya cerita yang bisa dibagikan kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sudah siap, Mbak? Iya, Mbak. Kejadian yang menimpa saya bermula ketika rumah saya menjadi sasaran perampokan, Mbak. Kayak ada yang buka jendela. Nggak ada siapa-siapa. Kamu siapa? Mira, dia siapa? Nggak tahu, Ibu. Dia Ibu! 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 Bu! Oh! Ibu! 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 Oh! Ibu! 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 Kamu siapa? Buka pintunya, Ibu! 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 Tolongin saya! Tolong! Ada apa, Mir? Ada apa, Mir? Ibu saya diculik. Diculik sama siapa? Saya nggak tahu, mukanya ditutup
Mir, sabar ya Mir, sabar. Mega. Udah gak bisa jagain nenek. Astaga Mbak, ibu Mbak berhasil diculik oleh perampok. Iya Mbak, warga memang banyak yang mengejar. Tapi mereka kehilangan jejak Mbak. Ya Allah. Dan selain ibu diculik, barang-barang apa saja yang hilang Mbak? Itu yang bikin saya heran Mbak. Karena itu kalau perampokan, harusnya ada barang yang hilang. Tapi ini nggak ada satupun barang yang berharga yang diambil. Galang, kamu yang bawa saya ke tempat ini kan? Udah. Ibu duduk aja, santai. Tanda tangan berkas ini, Bu. Ini berkas apa? Saya ini mertua kamu. Ngapain kamu culik saya? Udahlah. Ibu nggak usah banyak ngomong. Mending sekarang Ibu tanda tangan berkas surat peralihan rumah. Aku lagi butuh uang cepat. Tanda tangan. Peralihan rumah. Itu rumah milik saya, bukan milik kamu. Jadi kamu nggak punya hak. Bu, saya lagi butuh uang cepat ya. Saya ini habis korupsi, Bu. Dan saya harus kembalikan uangnya. Kalau nggak saya bisa dipenjara, Bu. Itu masalah kamu, urusan kamu. Jangan kamu tarik keluarga kamu dalam masalah kamu yang kamu buat sendiri itu. Loh, ini bukan urusan saya aja, Bu. Ini juga urusan Ibu. Saya korupsi untuk apa? Untuk Mira dan Mega, Bu. Itu anak dan cucu Ibu. Kamu pikir kamu bisa ngebujuk aku dengan alasan itu? Kalau kamu memang peduli sama mereka, kamu nggak akan seperti ini sekarang. Udah. Saya Ibu bangun. sekarang tanda tangan surat. Cepet, Bu. Enggak, saya nggak mau. Tanda tangan. Saya nggak mau. Jangan sampai saya paksa ya, Bu. Loh, dari awal kamu yang maksa saya kok. Kok, udah tanda tangan. Udah, saya mau pergi. Tanda tangan, Bu. 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 Ibu bangun, Bu. Bu. Ibu meninggal. Bunda, nenek kemana sih Bun? Kok lama banget pulangnya? Aku nggak tahu, Nak. Udah janji, Bunda bakal cari nenek kamu ya. Mas, ibu diculik, Mas. Tadi ada perampok. Ibu diculik? Kok bisa? Tapi kalian gak apa-apa kan? Enggak, tapi aku takut, Mas. Ayah, tolong cari nenek ya. Maafin ayah ya sayang. Ayah udah ninggalin kalian. Tapi sekarang ayah udah di sini untuk kalian. Mira, kita lapor polisi sekarang ya. Supaya mereka cepat cari ibu. Ya, Mas. Ayo sekarang, Mas. Ayo. Ayo. Ayo, ntar aku masukin koper dulu. Saat itu saya benar-benar cemas, Mbak. Karena belum ada kabar dari ibu saya.
Saya cuma bisa berdoa. Semoga ibu saya baik-baik saja di sana. Apa ibu kamu sempat memberikan tanda-tanda sebelumnya? Gak ada, Mbak. Jejak juga gak ada, Mbak. Tapi yang bikin saya makin gak tenang, suatu malam saya mimpi ketemu ibu saya. Bu, Sayang, kamu mimpi? Aku mimpi ibu, Mas. Ibu datang ke rumah. Ibu? Ibu mau kemana, Bu? Bu? Bu, mau kemana? Kita keluar rumah, Bu. Ibu dengerin aku gak sih? Ibu? Ibu mau kemana, Bu? Tunggu dulu, Bu. Ibu? Wajahnya pucat. Matanya nangis. Bu. Bu. Ibu. Ibu di mana, Bu? Itu cuma mimpi, sayang. Jangan terlalu dipikirin ya. Aku yakin pasti polisi masih nyari kok. Dan aku selalu bantu untuk nyari ibu. Ya. Tapi nyata banget, Mas. Kayak ibu mau nyampein sesuatu. Kamu tenang ya, sayang ya. Aku janji kita akan cari ibu terus sampai ketemu. Halo? Iya, saya sendiri. Gimana, ibu saya sudah ditemukan? Bu, Ibu kenapa, sayang? ibu meninggal. Ibu meninggal. Ya Allah. Ibu ditemukan meninggal, Mbak. Ibu. Hati-hati, sayang. Hati-hati. Bu. Ini baju ibu, sayang. Ibu beneran meninggal. Ibu mah. Mbak Mira! Mbak Mira! Kru, tolong ambil minyak angin. Mbak Mira coba dihirup ini. Ya Allah, Mbak Mira. Kamu coba ambil air minum deh. Tolong. Aduh, Mbak Mira. Pemirsa,
Siapapun pasti akan merasa terguncang ketika mereka mengalami suatu kejadian yang seperti ini. Kehilangan orang terdekat mereka. Apalagi dengan cara yang tidak wajar. Ya ampun Mbak Mira. Mbak Mira. Pelan-pelan aja Mbak, kita minum dulu. Ya Allah Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Saya harus ceritakan ini, Mbak. Kamu yakin Mbak? Yakin, Mbak. Yang bunuh ibu saya benar-benar sadis, Mbak. Nggak cuma bunuh ibu saya, tapi mereka menghancurkan keluarga saya, Mbak. Saya turut prihatin, Mbak. Setelah penemuan jenazah ibu, apakah pihak kepolisian menemukan Mbak siapa pelakunya? Belum ada satupun, Mbak, yang ditetapkan sebagai tersangka. Saya nggak kebayang Mbak. Pasti hari-hari kamu ke depan begitu berat setelah kehilangan ibu. Kita beneran gak bisa ketemu nenek lagi ya, Bun. Sayang, nenek udah tenang di sana. Bunda juga kangen banget sama nenek, Nak. Assalamualaikum. Mira. Ibu turut berduka cita ya. Apalagi ibu kehilangan besan yang sangat baik. Oma, nenek udah gak ada lagi, Ma. Aku kangen nenek. Udah, nggak apa-apa. Nenek sekarang udah di surga. Kan sekarang ada Oma yang nemenin kamu. Ibu putuskan ibu mau tinggal di sini. Ibu nggak tega ngelihat kamu ngurus rumah ini sendirian. Kamu cepetan cari segera surat-surat rumah ini. Aku juga nggak mau lama-lama. Tapi gimana belum ketemu? Kayaknya disimpan di kotak atau di map deh. Udah ibu mau tahu, pokoknya cepetan cari surat itu karena rumah ini minggu ini harus segera dijual. Iya, aku tahu. Kalau enggak, bos aku harus bisa laporin aku ke polisi, Bu. Kalau sampai ini kejadian, semuanya bisa kebongkar. Kamu itu korupsi. Dan kamu juga kan yang udah membunuh si Dika. Tapi kan aku nggak sengaja. Dia duluan yang nyerang aku. Kamu pikir polisi itu akan percaya dengan kamu bilang nggak sengaja? Orang kamu sendiri kok yang nyulik. Kamu kan yang ngancam dia. Terus mayatnya kamu buang ke jurang. Ya udah.
sekarang gini aja. Segera kamu cari surat itu sekarang juga. Terus kamu beresin semua urusan kamu. Nggak usah tanggung-tanggung. Ngerti kan? Iya Bu. Cepetan Lang. Jangan lama-lama nanti kita ketahuan. Iya Bu, sabar. Ini Bu, ketemu Bu. Ini dia Bu. Sayang? Aku mau ngajak ibu makan siang. Pada lapar kan? Kayaknya Ibu nggak usah makan deh. Kasihan lah Ibu, biar Ibu istirahat ya. Iya nah. Ibu mau istirahat dulu sebentar. Ibu masih capek. Ya. Tapi ibu nggak lapar. Ibu lapar sih. Tapi aduh masih. Udah kasihan Ibu, biar istirahat dulu aja sayang ya. Ya udah kita makan duluan ya Bu. Iya. Nanti ibu nyusul ya. Sayang. Dari cara mereka bersikap, cara mereka bertukar pandang, saya bisa melihat sesuatu yang disembunyikan oleh mereka, Mbak. Galang dan ibunya. Iya Bu Nadine, saya juga kaget. Ya namanya juga baru sehari sampai di sini. Terus tiba-tiba dengar kabar duka. Iya gitu deh, namanya juga umur, kita nggak ada yang tahu. Oma, bacain dongeng yuk. Kayak dulu waktu nenek masih ada. Bu Nadine, nanti saya telepon lagi ya. Mega, Oma capek banget. Mega tidur sendiri ya. Tapi biasanya nenek nggak pernah capek. Nenek selalu bacain dongeng sebelum aku tidur. Mega, denger ya. Nenek kamu tuh udah gak ada. Nenek kamu tuh udah mati. Tapi jangan nangis. Mega, kamu kenapa nangis nak? Tadi Mega kepleset, jatuh. Ya kan Mega? Oma bohong, Mega nggak jatuh. Oma marahin Mega. Kata Oma ini udah mati. Bu, apa benar ibu ngomong seperti itu ke Mega? Ibu nggak bermaksud seperti itu. Ibu cuma pengen Mega itu supaya nggak sedih. Tapi dengan cara ngebentak anak kecil, Bu. Ayo sayang. Apa-apaan sih kamu? Ngapain kamu usir ibuku? Kamu ngomong apa sih, Mas? Siapa juga yang ngusir ibu kamu? Ya kamu lah. Udahlah Galang, nggak apa-apa. Biar aja ibu pergi dari sini. Ibu juga nggak dibutuhin kok di sini. Enggak Bu, ibu nggak akan kemana-mana. Mira, minta maaf sama ibu. Mas, aku cuma bilang ke ibu jangan bentak Mega. Dia masih kecil, takutnya dia trauma, Mas. Apa? Kamu bilang cuma? Kamu udah nuduh ibu nangisin anak kita sampai ibu ngerasa kalau ibu tuh nggak berguna di sini. Ya Allah, ibu padahal udah tua. Makanya lain kali kalau ngomong tuh dijaga. Bu, ibu balik ke kamar aja ya. Aku antar ibu ya.
Yuk, aku antar ya. Saya nggak nyangka, Mbak. Ibu mertua Mbak seperti itu. Iya Mbak, saya juga. Saya semakin sedih ketika mendengar kabar dari Mas Galang dipecat dari kantornya. Suami kamu dipecat, Mbak. Kenapa, Mbak? Apa alasannya? Mira, Iya mas, aku mau ngomong penting sama kamu. ada apa? Aku dipecat dari kantor. Apa? Kok bisa? Ya, temen aku jebak aku. Jadi namaku dicatut di dalam kasus korupsi. Kata Mas Galang, dia dijebak sama temannya Mbak. Tapi entahlah, saya juga nggak langsung percaya sama dia Mbak. Tapi Mbak Mira, apa yang membuat kamu gak langsung percaya dengan alasan suami kamu sendiri? Kok kamu bisa dijebak sih mas? Emang kamu nggak ngerasa ada yang aneh? Maksud kamu apa ya? Kamu nuduh aku korupsi gitu? Enggak mas, aku cuma nanya. Maksud aku kalau kamu memang dijebak, ya tinggal kamu konfrontasi aja orang yang ngejebak kamu. Aduh, kamu gak usah banyak tanya deh. Masalahnya sekarang, bos aku bakal laporin aku ke polisi kalau misalkan uangnya nggak balik. Sih, Sayang, bantu aku ya. Kita jual rumah ini biar masalahnya selesai. enggak mas, ini rumah ibu aku. Aku nggak akan jual rumah ini. Tapi kan kamu ahli warisnya, otomatis rumah ini punya kamu dong. Jadi kamu tuh bisa jual rumah. Enggak mas, ini satu-satunya peninggalan ibu. Aku nggak bisa jual rumah ini. Dengerin, kamu harus jual rumah ini ya. Kamu harus bantu aku. Kamu harus bantu aku pokoknya. Jangan sakitin bunda ya. Apa sih kamu? Mega! Ini ada apa sih? Ibu tanya aja sama anak ibu sendiri. Dia tadi nyekik aku. Dia nyakitin anak dia. Galang, kamu ngapain sih marah-marah? Kamu juga, Mira. Kamu tuh gak usah ngomporin. Udah tahu sendiri kan, anak kecil itu cuma bikin kesel. Mana? Kamu ngapain sih? Udah gila kamu ya? Lagian percuma Bu, walaupun kita punya sertifikat rumahnya, gak akan bisa kita jual Bu kalau nggak ada tantangan Mira. Sertifikat itu tuh bisa digadai. Udah, nanti kita urus. Dan semenjak pemecatan itu, sikapnya jadi berubah. Jadi emosian, kasar. Dan saya jadi pelampiasan emosinya Mbak. Mbak Mira, apa kamu dipukul oleh suami kamu? Nggak sampai segitunya sih Mbak. Tapi dia suka ngedorong. Bahkan lempar-lempar barang ke arah saya Mbak. Dan saya nggak pernah nyangka suami saya bisa jadi orang yang seperti itu Mbak. Kok bisa sama ya? Waktu ibu dicekik sama penculik, sama kayak aku dicekik Mas Galang tadi. Jangan-jangan... Halo? Barang tertinggal? Barang apa ya? Cincin? Oh, ya udah Pak, nanti saya ambil Pak.
Saya nggak tahu Mbak suami saya telepon sama siapa. Tapi saat nyebut cincin, saya jadi penasaran Mbak. Cincin? Mbak nggak langsung konfrontasi suami saat itu juga? Tadinya saya mau Mbak. Tapi saya tahu betul karakter suami saya Mbak. Suami saya gampang marah, emosian. Jadi saya takut Mbak. Ya Mbak. Kecurigaan saya simpan sendiri Mbak. Saya bisa paham Mbak. Lalu apa yang terjadi setelah itu Mbak? Kru, minta tisu dong. Mbak. Saya kira kanan itu berhenti sampai di situ Mbak. Tapi ternyata Ternyata apa Mbak? Ada keanehan apa lagi Mbak? Apa yang terjadi? suami dan ibu mertua saya menjadikan anak saya sebagai pengemis Mbak. Astaga Mbak, kok mereka tega banget? Ya Allah. Dan yang paling parah Mbak, anak saya dikasih obat tidur. Biar kalau ngemis kayak kelihatan orang sakit Mbak. Kejam sekali suami dan ibu mertua saya Mbak. Bu, bantu Bu, tolong kami. Buat cucu saya kanker otak. Iya Bu, kasihani kita Bu. Ya Allah. Semoga bisa membantu ya bos, ada sedikit ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Mega? Mega? Kalian ngapain Mega? Kalian manfaatin Mega? Kalian nggak punya hati? Udah lah Mir, kamu gak usah banyak drama. Kita kayak gini juga buat bantu Mega kok. Lah, kamu selama ini kemana aja? Hah? Pakai drama lagi. Oh. Mira, anak lagi sakit gini, kamu mau ambil? Aja kamu. Mas, Jawab. Ada apa ini Bu? Ini Bu, perempuan ini yang mau ngambil anak sakit. Selama ini kan dia padahal yang ninggalin anaknya. Ibu macam apa kamu ini? Udah tahu anak sakit, derbut. enggak. Dasar gak punya hati. Jangan percaya bu. Ini anak saya, mereka kasih obat tidur dan nyiksa anak saya bu. Bu, Ibu jangan percaya sama perempuan ini. Orang saya kok yang ngerawat cucu saya. Bu, Oh, gitu. Kamu itu ya, jadi perempuan yang benar. Kalau nggak bisa merawat, bilang aja. Gak usah pura-pura. Ayolah. Mega, Mega. Mega maafin bunda Mega. Misi Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Ya terima kasih. Bu. Untuk Mega penderita kanker otak. Kasihan Pak. Ini Bu, ada sedikit rezeki buat bantu Mega ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Ayo kita cari lagi.
juta, 2 juta, 3,5 juta, 5 juta. Mantap. Mas, kamu senang? Anak kamu lagi sakit. Kamu malah sibuk ngitungin uang. Lagian juga kan ini uangnya buat kita-kita juga. Kamu sih nggak mau bantu cari uang. Ya jadi kan aku nggak perlu bawa-bawa Mega. Itu anak, Mas. Bukan alat untuk cari uang. Kamu gila ya? Apa? Kamu bilang? Gila. Kamu tuh yang gila. Aku ini udah diancam sama bos aku soal korupsi kemarin. Aku bisa dipenjara, Mir. Terus kalau kamu jangan bawa-bawa anak kita untuk tutupin kejahatan kamu, Mas. Aku nggak ada pilihan lain. Mega, Mas. Kamu tega banget, Mega, Mas. Urus tuh anak kamu. Bunda, saya marah-marah lagi ya, Bun. Sayang. Enggak apa-apa. Bunda di sini kok. Mega sayang Bunda. Iya, Mega. Bunda juga sayang sama kamu. Lebih dari apapun. Anak saya jadi sakit, Mbak. Badannya panas, matanya sayang. Saya takut banget kehilangan dia. Tapi suami dan ibu mertua saya makin kejam loh, Mbak. Makin kejam mereka, ya Allah. Saya sebagai seorang ibu ikut merasakan apa yang Mbak rasakan, Mbak. Tapi apalagi mereka lakukan, Mbak? Kenapa kamu mengatakan makin kejam? Apa yang dilakukan? Waktu saya mau bawa Mega ke rumah sakit, mereka malah narik anak saya. Mereka maksa bawa Mega lagi. Lalu apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi setelah itu, Mbak? Saya nggak punya pilihan, Mbak. Saya akhirnya rela jual rumah peninggalan orang tua saya. Menuruti keinginan suami saya. Biar Mega bisa istirahat. Biar Mega nggak disuruh ngemis lagi, Mbak. Pasti ini berat sekali untuk kamu. Iya, Mbak. Saat saya mau pergi meninggalkan rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kecurigaan saya muncul kembali, Mbak. Soal kematian ibu saya, Mbak. Kecurigaan apa, Mbak? Sayang, nanti kalau aku punya uang yang banyak, aku bakal beli rumah yang jauh lebih besar dari ini. Yang ada tamannya juga. Mega pasti suka. Ya, sayang. Ini cincin ibu. Kenapa bisa ada di antara barang-barang kamu, Mas? Oh iya itu cincin ibu. Jadi aparat nemuin pas mereka nemuin jenazahnya ibu kamu. Katanya sih deket jasadnya ibu kamu gitu cincinnya. Aku emang mau ngasih cincin itu ke kamu. Tapi ya mohon maaf deh, aku lupa cincinnya aku taruh mana. Ternyata ada di situ. Ya udah sayang, aku beres-beres dulu ya. Mas, Mega masih tidur? Biasalah, namanya juga anak-anak. Ngantuk kali. Kayak bukan tidur biasa, Mas. Mir, bisa gak sih? Kalau kamu itu gak usah bawel. Pak Galang, itu gimana kondisinya Mega? Katanya makin parah ya? Iya nih Bu. Ini kita juga mau bawa Mega ke dokter. Soalnya keadaannya udah ngedrop. Anak saya nggak punya kanker.
Maksudnya, Bu? Alah, Mira. Kamu bilang aja kamu tuh malu kan kalau anak kamu itu kanker. Iya kamu ini Mira, bohong aja kerjaannya. Ibu yang kayak gini nih, nggak pantas buat punya anak. Tuh ya. Kalian tega ya? Manfaatin Mega. Kalian bohong ke semua orang. Pakai penyakit buat minta belas kasihan. Mira, kalau kamu bisa ngurus Mega, ya kamu urus. Nggak usah melimpahkan tanggung jawab kamu tuh ke orang lain. Kalian nggak punya hati ya? Mega anak aku. Mir, kalau kamu masih bersikap kayak gini sama ibu, aku nggak segan-segan buat misahin kamu sama Mega. Mira, kalau kamu masih mau deket sama anak kamu, diam aja. Saya sedih, Mbak. Karena suami saya mengancam mau memisahkan saya dan anak saya, Mbak. Saya pun mengalah, Mbak. Dan saya menuruti semua apapun keinginan suami dan mertua saya, Mbak. Lalu setelah rumah dijual, Mbak, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kontrakan sempit, Mbak. Selama saya tinggal di sana, suami saya sudah jarang pulang, Mbak. Dengan alasan kerja katanya, Mbak. Disitulah muncul lagi kecurigaan saya kepada suami saya, Mbak. Kecurigaan apa yang Mbak maksud? Tentang kematian ibu saya, Mbak. Banget sih ini rumah. Tengok situ tembok, sini tembok. Kesel jadi ngeliatnya. Galang, kamu kerja dong. Udah gak punya rumah, hidup kayak begini. Jadi kerja sekarang susah. Dulu kamu bisa korupsi. Terus sekarang kenapa gak bisa? Ya terus aku gimana mau korupsinya, Bu? Aku kerja juga enggak. Kayak gini nih akibatnya nih. Gara-gara kebodohan kamu itu sampai ngerampok dan ngebunuh ibu mertua kamu sendiri. Ngomong kenceng-kenceng gitu. Nanti kalau Mira denger, gimana, Bu? Jadi kalian pembunuh. Mira, Mir, gini ya, nak. Aku jelasin ya, sejelas-jelasnya ya, Mir. Gak butuh penjelasan lagi. Semuanya udah jelas. Kalian tega. Kalian jadiin anak aku pengemis. Kalian bunuh ibu aku. Sekalian jual rumah ibu aku. jangan ambil HP-nya itu dia gak pengerti. Mira, kalau kamu sampai berani lapor polisi, jangan harap kamu bisa ngelihat anak kamu lagi. Pasti dia. Jangan bawa anak aku dalam pembusukan kalian. Mir. Sini, handphone. Gak. Bukti untuk nyoblosin kalian ke penjara. Jeblosin kita ke penjara. Emang kamu pikir polisi bakal percaya sama kamu? Paling dia pikir kamu tuh cuma ibu-ibu yang gila. Kok ada suaranya? Ini adalah bukti kebusukan kalian. Mbak, setelah kamu mengetahui itu semua, Mbak, apa yang terjadi, Mbak? Apa yang dilakukan pada kamu sama anak kamu, Mbak? Setelah semua itu, Mbak, anak saya disandra, Mbak. Kami nggak boleh kemana-mana, Mbak. Setiap saya mau keluar, mereka ancam mau bawa Mega keluar, Mbak. Saya cuma bisa pasrah, Mbak. Demi anak saya, Mbak.
Buka pintunya, Mas. Kamu tuh pembunuh, Mas. Kamu udah bunuh ibu aku. Dia, Mas. Udah diam kamu. Mas, aku mohon. Aku bunda. Bisa diam gak sih? Aduh. Bu! Mega! Mega! Mega, Mas, kamu apa lagi tuh, Mas? Mas, Mas. Semua gara-gara ibu! Kok ibu sih? Itu kan gara-gara dia. Ibu nggak sengaja. Ya, karena dia dulu ya udah. Ibu refleks. Ibu bilang refleks. Bu, ini Mega anak kecil, Bu. Gara-gara ibu kasar sama Mega, Mega bisa mati, Bu. Jangan apain anak kita, Mas. Ah, diem kamu! Kita cek, ayo, cek. Yuk. Kok berisik banget sih? Assalamualaikum. Di dalam nggak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa, nih urusan keluarga. Nanti kalau mereka dobrak pintu gimana? Iya, tenang dulu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa suaranya berisik gitu? Udah pergi sana, ini urusan keluarga saya. Kita balik aja. Ayo, balik. Tolong, mereka udah bunuh ibu saya. Sekarang mereka ingin celaka anak saya, Mas. Tolong. Udah dobrak aja, cepet. Yuk bang. Sebenarnya gak apa-apa. Mega, bangun nak. Mega, bunda di sini. Mega, Mas, suami saya sama ibunya kabur, Mas. Mas, kejar mereka, Mas. Tolong, Mas, kejar. Ayo. Galang. Ayo, Bu. Aduh, banget. Ayo. Mata ibu kenapa jadi kayak gitu? Udah, ayo, Bu. Ayo. Bu. Aduh, Galang ibu. Galang. Aduh. Bu. Aduh. Ya, Bu. Galang, mata ibu kok kayak gini sih? Aduh, Bu. Aduh, gak bisa lama nih, Bu. Keburu warga nangkep kita, Bu. Galang, tungguin ibu Galang. Galang. Ayo kita kejar. Aduh. Pelan-pelan. Aduh. Bang. Enggak. Udah, bawa ke kantor polisi. Ayo. Jangan, Mbak. Mbak. Ampun, Mbak. Akhirnya suami dan ibu mertua saya dipenjara, Mbak. Suami saya divonis hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu saya. Dan ibu mertua saya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena terlibat menyembunyikan kejahatan dan menyandra saya serta anak saya. Sekarang saya cuma ingin fokus membesarkan anak saya dengan kasih sayang yang utuh, tanpa kebohongan dan tanpa ketakutan lagi. Mbak, kamu sungguh tegar, luar biasa. Kejadian yang begitu mengguncang dan kamu masih berani untuk menceritakannya kepada kami, Mbak. Kami sangat mengapresiasi. Saya doakan supaya kamu dan Mega sehat selalu ya, Mbak ya. Amin. Terima kasih, Mbak, doanya. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, dari kisah Mbak Mira kita belajar bahwa diam bukanlah pilihan saat kita disakiti. Dan saat kebenaran bicara, tak ada kejahatan apapun yang bisa terus bersembunyi.
Dan bagi para perempuan di luar sana, jangan pernah biarkan cinta membutakan logika. Dan jangan pernah takut untuk melawan demi melindungi diri kita dan anak kita. Dan jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan hebat lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.